شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita talaluk balik malam nanti. Untuk itu tidak lupa-lupanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ambo untuk mampu berzikir. Tolong ambo untuk selalu bersyukur. Tolong ambo untuk semakin baik beribadah kepada Engkau. Karena dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 ke-5 balik Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diharapkan kepada kita nalah bau mua ampe puluh tahun. Bau mua ampe puluh tahun hijrah berarti 39 tahun Masehi, yaitu apa? Rabbi auzi'ni, ya Allah bimbing aku, an ashkura, untuk mensyukuri ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, nikmat-nikmat nalah Engkau berikan kepada ambo dan orang tua ambo. Jadi kita minta tolong pada Allah agar Allah tu membimbing kita menuju syukur nikmat. Dan itu ayat. Berarti untuk syukur nikmat itu butuh pertolongan Allah, butuh bimbingan Allah. Yang kedua, kita minta tolong pada Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, ambo lah 40 ya Allah, bimbing ambo untuk beramal saleh, amal-amal yang Engkau redai. Di kita beramal, amal-amal yang amal-amal nan diredai Allah. Wa aslih liya, setelah Allah bimbing kita menjadi saleh, menjadi beramal saleh, dan salehkan aku, wa zurriyati, dan anak-anakku. Nan kampe apa yang minta kita kepada Allah, inni tubtu ilaika ya Allah, ambo lah baumu sampai puluh tahun ya Allah, ambo katobat, ambo katobat. Wa inni minal muslimin, ya Allah, ambo kabasarah diri saja kepada Engkau lah. Kau harus disadari oleh setiap orang Allah mencapai umur 40 tahun. Bersyukurlah, beribadahlah yang diredai Allah. Masukkanlah diri kepada orang-orang yang saleh.
Tobatlah dari masa lalu. Serahkan diri bulik-bulik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita mati dalam bentuk husnul khatimah. Sebentar kuat dengar pengumuman seorang nenek meninggal umur 93. Hari Senin petang seorang mahasiswa, bagus, mahasiswa aku sekitar 5 hari yang lewat basuh je jambo satiok salat nyotu salat di masjid anak bujang gagah pai camping tiba oto manjapui ke pulang dia tong kurang cek masih anu dicaliak ke tenda rupanya lah pai segitu sebentar aku duduk aja baru menunggu oto tiba adik oto lah tiba tentu kawannya bagagai mangket tas anu duduk aja kiranya duduk taruh isinya di situ lain sakit turoh tu kalau kapai itu. Hari Selasa petang ada pek perhitungan mama jo keluarga calon menantu anak lah 21 lah tiba jodohnya jadi rencana ke nikahan lain rupanya laloknya malam paginya ndak jago lain sakit tu seroknya. Maka kalau kita ndak sempat bersyukur, ndak sempat beribadah yang saleh, atau kita ndak tobat, rugi kita di kampung akhirat nanti. Karena ketetapan roh itulah dulu dan kita menunggu ajal itu, Untuk itu masih dalam kajian syukur, kita harus cerdas bersyukur. Cerdas bersyukur ada 3 hal. Yang pertama namanya mengakui. Dalam bahasa Arabnya i'tiraf, nikmat pemberian Allah di hati. Pengakuan itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yaitu ndak bisa kita setiap detik melupakan atau mendustakan nikmat Allah, ndak bisa. Sempat saja kita agak sekian detik ndak bisa menghirup oksigen, itulah panjang gitu, lah koma gitu. Sempat saja aliran darahku berhenti agak sekian minit, lah masuk rumah sakit stroke, masuk rumah sakit otak kini. Jadi berapa hebatnya otak itu dengan 9 miliar saraf. Diagiakan oleh Allah kawan. Berhenti agak sebentar langsung sakit, langsung stroke. Berhenti lo jantung tu memompa darah keluar, langsung lama langsung. Petang bo basuh je kawan arek. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Saya mau minta pesanan. Kau kawan arek. Untuk apa? Untuk sekolah itu. Pikirnya. Bapak dari mana? Dari Bukit Tinggi. Wih, kasih. Tak ada pesan Bukit Tinggi. Rupanya kawan ambo lah lupa jambo. Baru setahun. Seperti itu kenapa? Karena lah tiap hari cuci darah. Rupanya orang cuci darah kau ingatlah mulai diambil Allah. Baru jangan pitih jo karena rumah ko parancak jo, anak 2 dokter alai, istirahat lalai, beribadah lalai ke cemas sudah. Tu payah mo kata ibu mau jeleknya. Pokoknya badan lah habis badan. Apa ngana pitih jo? Ko pailo iko. Padahal kini cuci darah ko jadwal cuci darah. Jangan lupa pulang cuci darah, kalau lupa nak lupa cuci darah beko menyesal. Jangan pitih juga pangana gitu. Tu dek candu bana mangale. Pokoknya kalau lah pengusaha besar ko walaupun lah sakit nan pitih tekan ajo. Ye buat jo. Jadi kalau lah masuk dunia ndak dulu hilang rasa bersyukur. Bayangkan nek haji ndak sempat. Padahal dulu tahun 2001 ko buku bimbingan haji mendaftar lalai. Kayu gadang
Tapi dek pitiko di kajanya cuman sampai umrah, payah mak menyesal. Nah, inilah cuci darah apa lagi? Tak bisa lah. Di ana nampak ada risiko. Bahasa kita memang membutuhkan Allah untuk mengajak kita bersyukur itu. Untuk itu sehebat itu nikmat Allah, tidak bisa satu persatu kita baca jelidah, hanya bisa kita rasakan di hati. Apalagi awak diagi Allah liver itu punya kekuatan yang luar biasa dengan pekerjaan yang tidak berhenti-berhenti. Itulah yang perlu kita syukuri dulu. Syukur itu dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, untuk itu syukur itu harus dimulai dari kesucian hati, mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bagaimana Allah sayang no kiawa, indak bersyukur nan rasaki dapet juo, indak sembayang nan makan lama juo. Seperti itu nikmat. Kenapa? Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Untuk itu, maka di situ pengakuan itu harus murni dari dada yang dalam. Maka hamba itu kalaulah bersyukur, inyo menjalin kasih sayang sesama manusia. Itu tanda orang bersyukur. Nyo hatinya bersyukur, tapi hubungan jauh orang ndak elok, belum bersyukur. Inyolah hatinya bersyukur, tapi je tetangga ndak berbaik-baik, belum bersyukur. Inyolah bersyukur, tapi mencari orang miskinnya ndak bantu, belum bersyukur. Di syukur itu nampak ketika dia mengenal sifat Allah Rahman dan Rahim, dia pun berkasih sayang sesama manusia. Maka orang pun disebut orang cadia. Kenapa? Karena kecek Nabi Al-Qais man amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang beramal untuk sesudah mati. Itu cadia orang. Tapi kalau ini beramal untuk dunia kini, ini orang tidak cerdas. Di makin tinggi tingkat kesyukuran orang dalam satu negari, makin damai negari itu, makin akrab hubungan antar pribadi dalam negari itu. Ibu bapak gimana? Kau yang pertama. Yang kedua, dia memuji pemberi nikmat, namanya mun'im. Mun'im yang memberi nikmat. Dia membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan. Alhamdulillah. Dia membagi dalam bentuk pembaruan, tahdits, maupun dia membagi dalam bentuk perbuatan dan keteladanan. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagilah nikmat itu dengan banyak bersyukur, dengan memperbaharui nikmat itu, dengan berbuat dan keteladanan dalam nikmat itu. Dia bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi didaya gunakan nikmat itu untuk tujuan Allah memberi kita nikmat. Untuk itu ibu, kau contoh, awak kebetulan diagiah oleh Allah
rasaki pandai manggalih, arato tuo agak banyak lo tinggal. Kawak maulah ndak bisa wak, suruh orang maulah. Jangan lo diambil olah lah separuh hasilnya untuk ambojan. Padia selalu orang-orang miskin tu maulah. Ndak boleh bahagia, tapi nikmat itu bumi Allah. Doa kadang-kadang yo karena tu padahal dia ndak tahu ngurus. Atau dulu nanti yang bapa bianse tanah kosong, Allah marah kepada orang pemilik tanah tu ndak dimanfaatkan, Allah marah. Kau harus kita sadari kau. Allah lagi nikmat kau, kekayaan kau tanah, mungkin tanah di Minangkabau kau tanah ulayat. Jangan biarkan tanah tu kosong, melompong, menjadi padang alang-alang. Suruh olah diurang, padia asalnya ambil hasilnya. Itu akan mengalir ke ibu besok, ke bapak besok dalam kubur ibu dan bapak. Tu tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur lah. Biarlah dia tanahnya kosong, pada orang mengurus. Ada orang untuk itu. Itu dah syukur nikmat. Jadi untuk itu kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita juga membagi nikmat itu. Yang ketiga, dijadikan menundukkan nikmat. Namanya taskhir al-ni'am. Yaitu untuk apa? Untuk taat. Makin banyak dia Allah nikmat, makin tinggi ketaatan. Baraja kita kanan sudah. Dahulu tahun 1786 di Inggris terjadi revolusi industri, yaitu orang memulai membuat fabrik-fabrik yang fabrik itu digerakkan oleh mesin. Revolusi industri itu nanti mengalir ke Prancis dan Jerman. Maka orang Prancis dan Jerman menjadi pengusaha industri di samping Inggris. Anan terjadi karena mereka tidak mengenal itu nikmat. Gereja-gereja kosong. Tidak mau orang pergi ke gereja oleh batu. Kalau pergi ke gereja mereka rugi fabrik sekian. Akhirnya apa? Setiap tahun Bali sebuku. Buku apa namanya? Buku Aflat, buku pengampunan dosa. Iko namanya tidak syukur nikmat. Syukur nikmat itu apa? Makin tinggi nikmat Allah kita terima, makin banyak waktu berbakti kepada Allah dan kepada manusia. Itu baru dia syukur nikmat. Oh yo bulan puasa ambo lai zakat, surat tu ambo pai umrah. Tidak seperti itu. Nikmat itu kita terima hari ini, buktikan kepada Allah. Hari ini kita berbakti kepada Allah. Itu baru namanya orang yang taskhir al-ni'am. Agak-agak kurang setuju kita. Kok kurang setuju kita kok? Mudah-mudahan ini sekolah terjadi. Tapi kalau lima suku santiang, kau si suku santiang, talai saya khatib sebelum ini masuk ke masjid kau, atau sebelum ini menjelang Jumat beko tidak bisa masuk. Itu santiang lima suku pak. Mau bukan memuji dekat pak, kebetulan menjelek pak. Kalau tempat lain, kamu hati gosah bro. Maka seharusnya kok orang yang berada di saf pertama itu adalah orang paling kaya di satu negara. Itu barunya syukur nikmat. Ulang lihat, orang yang berada di saf pertama adalah orang yang paling kaya seluruhnya. Batu karena dia membutuhkan waktu untuk beribadah lebih banyak, karena dia menerima nikmat Allah lebih banyak. Jangan sampai saf kedua, saf ketiga tiba. Kalau saf kedua, saf ketiga nak nampak syukur nikmat kita kepada Allah, kita dudukkan kajian. Orang mangkota lain bahan mangai baru. Enggak jo pikiran makan sore baru. Enggak jo pikiran biaya belanja anaknya besok pagi baru. Dia awak nak besok aja besok pagi, setahun lagi ada kena makan. Bawa kota lain juga surau lain. Pertanyaan.
Jalih. Lamo kare batutui, alasan lamo kare batutui. Tidak bisa diterima oleh naluri yang sehat. Bapak mangko talek ke surau, iyo iko tangguang sekecil air batu. Kalau ndak mau tanam jaguang ko ndak don kena makan anak mau bisu, boleh talek ke surau setiap 10 minit, 5 minit ke nyelang orang azan. Iko indak untuk setahun lain ini kena makan. Bakot talek hari Jumat ko lagi. Padahal fast out wajib capek. Ko tandu orang syukur nikmat ibu dan bapak. Kalau kasamu awak nang kayo jo orang miskin datangnya, tidak ada syukur nikmat bagi orang kayo. Bari mau mo. Lamu, lapu kuasa balik hari alum bani ke menuntut gadai lah. 2 balik 29 mereka zuhur. Pukul sabalik itu tutui gadai tinggal aja nak buah. Kalau tidak datang, oi istriku tercinta ayo ke gadai. Udah apa semayang. Duduk di sekolah salat banyak-banyak menjelang azan tiba. Tu baru syukur nikmat bapak. Ikut 2 rakaat salat azan orang. Awak kayo tidak syukur nikmat. Jadi ibu-ibu dan suami ibu kan tahu kondisi suami ibu. Tolong ingatkan hari Jumat kau. Ya bu. Oh udah, hari aku sabalik mandi lalai ke masjid udah lalai. Lai mau ibu minta tolong ke kami kau. Alhamdulillah. Tu lo rancaknya mengaji di 5 suku. Iyo, terjadi perubahan besar. Iyo orang lami biar lambo menggantian. Tutui lah kadai udah jangan sawale tu ndak kemiskin udah lah do. Kok kemiskin udah ambo setia aja ke udah bantu agak. Awak kasih duit semati. Iyo kadang-kadang tas tahun lain 2 tahun lain awak bagawa. Ibadahnya kurang-kurang. Kasihan awak. Kok dapat suami awak tu di surga-surga tertinggi nanti di akhirat sana. Ini bukti syukur nikmat. Kalau tidak kita akan sama dengan lahirnya agama Kristen Protestan itu dulu. Kenapa orang-orang memprotes? Yaitu orang-orang kaya tidak hadir ke gereja di hari Minggu. Itu aslinya Kristen Protestan lahir di Jerman itu yang dipimpin oleh Martin Luther. Jadi kalau orang kaya, orang berilmu tidak mencontohkan masyarakat dia cepat hadir di Jumat, rasa syukur kepada Allah yang berkurang. Padahal ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumat fas'au ila zikrillah. Bapak cepat datang itu yang pertama bapak bisa salat 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam baratalo sampai khatib di mimbar. Itu bentuk rasa syukur itu. Kita bisa membaca Al-Quran baratalo laki khatib di mimbar. Kita bisa membaca zikir baratalo laki khatib di mimbar. Tidak ada dalam masjid keuranan mahota menjalang khatib di mimbar. Apalagi sedang ketubah. Itu tanda syukur nikmat. Khusus hari Jumat. Kalau hari biasa sunat qabliyah ampe. Khusus hari Jumat baratalo alun azan baratalo kuku sabale laki kudo bale itu talo itu sekitar 8 balik rakaat. Dak kabasu 8 balik rakaat. 2 rakaat tu 5 minit. Sampai rakaat 10 minit. 8 balik rakaat. Coba cari salat sunat 8 balik rakaat bisa. Hanya bisa dikerjakan di hari Jumat. 20 rakaat bagus, 20 rakaat bagus, 30 rakaat bagus. Takkan tuan capek dalam lambeknya. Jadi kalau hari Jumat tu tidak ada. Ambo capek ke surau, ke salat sunat hari Jumat. Khusus hari Jumat saja. Di hari lain tidak ada. Iyo. Lah assalamualaikum nyo khatib dari mimbar berhenti. Tidak ada orang Jumat. Mota dulu kadang-kadang kan capek umpamanya 5 balik minit mota. Jangan sempat mota juo di dalam surau ko hari Jumat. Kalau mota di luar dulu. Nanti luar ko pun kan naik. Jadi
Buktikan syukur nikmat itu batu. Kita masih diagih roh oleh Allah, kita masih diagih makan oleh Allah, kita masih diagih minum oleh Allah. Buktikan. Ini orang cerdas. Tapi kok talambe lo nyok, orang datang 10 minitnya 10 menit, tidak orang cerdas. Kurang bersyukur. Apalagi lapas khatib naik mimbar baru kaman cogok di pintu baru jadi antimun bungku. Dan kalau lah assalamualaikumnya khatib naik mimbar, malaikat pencatat yang berada di mimbar di pintu lah duduk bersama orang salat. Tidak terhitung bapak ketika itu menjadi peserta Jumat. Sah, tapi indah dihitung. Itu tugas ibu mengingatkan. Tadi malam kalau ibu jagoan, udah harilah kutigo, jago lalai, salat malam wa, itu tadi malam. Beko, udah harilah kusawaleh, mandi lah udah lalai, kami minum kopi, cah kapai. Itu kerja ibu. Wah, kok galak ibu. Senang ibu ya. Seperti itu. Kanakan suami ibu, kanakan anak bujang ibu, kanakan anak-anak ibu. Ada aku sabale pailalai ala tu tinggal karajo dulu. Biko pulang Jumat taruhan. Kalau pulang Jumat kata bebas balik. Wa idza qudiyati salat fantashiru fil ard, mencari. Enggak boleh lo ganggur do. Mau pulang Jumat kalau sendak karajo balik. Fantashiru fil ard. Wa batahu min fadlillah. Cari rasa kinah Allah. Wa dzikurullaha dzikran katsira. Pa banyak lo zikir. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Tidak ada batas. Khusus hari Jumat, sesudah Jumat, zikirnya tidak ada batas. Lah sudah lo asar, udah iku hari Jumat udah yo. Harilah pukul 5 udah yo, udah aja lah gua. Mendoa lah udah lai batu. Hari Jumat sesudah asar doa udah diterima Allah. Betul tu suami istri itu. Alah kerajo tangguh dah biko saya mendoa dan alun tahu Jumat katiba duit lai. Ya bu, alhamdulillah ibu-ibu merespon. Untuk itu dijelekan bukan untuk kemaksiatan. Jangan sampai rasaki umuan yang diagi Allah itu kita bawa ke jalan maksiat. Kita diberi indera pendengaran, disyukuri saya mendengarkan nan positif, nan elok-elok saja. Kita diagi indera penglihatan, dipakai untuk mencari nan halal. Untuk itu kita diagi oleh Allah kesehatan. Bawalah untuk kebaikan sehat itu. Karena sehat itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi kan dijelekan, nanti akan diminta pertanyaan tentang nikmat. Bara nikmat yang kita terima kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Salah satunya apa? Nikmat sehat itu. Nikmat sehat. Kita diagi Allah akal. Pakailah akal itu untuk yang baik-baik. Ijan bantuannya Raminang dipatui nama nan patui. Dialu aja. Harusnya manuri alu aja patui ditukar nama nan patui dialu. Urang bule pai ke Bukit Tinggi berekreasi. Arago barang 10.000 standar, kita jual 20.000, kita zalim walaupun orang bule kau kapi ya. Tak boleh. Kau sekali kau nak kanyak dimakan, tak bisa. Ini zalim orangnya. Dalam fikih muamalat. Kau hari raya kini mah orang rami, kini kau dikirto naikkan arago banyak awak, zalim gitu. Dan untuk itu akal lagi Allah. Yo sekali kau nanggo, tak bisa. Mangko agak galak kalau pakai sa bawah tu hari karayu naik sadina barang. Ba aku hebat benar sa bawah.
Mau kecil aja Mahmud. Jangan cuba-cuba ibu nak ke kayu ke ibu terus. Di akal kudu yang positif. Untuk itu apa? Diagi Allah jabatan. Jabatan itu kalau indah adil muarunya neraka. Apapun jabatan. Lain ke jabatan jadi kepala keluarga, kalau indah adil neraka. Lain jabatan ke kepala dusun, kalau indah adil neraka, tentang. Tapi ketika dia menjadi al-imamul adil, nanti di akhirat diagi Allah naungan. Jadi ibu dan bapak, sagalonan diagi Allah itu jalan-jalan untuk menuju surga Allah kalau kita syukuri. Kalau kita syukuri. Nah, buah dari syukur. Kalau dikan cakulah do 3 cara bersyukur. Buah dari syukur yang pertama, Nabi mengatakan ajabal li amril mu'minin. Seorang mukmin itu menakjubkan. Apa menakjubkannya? In amarahu kullahu khairan, karena setiap perkaranya baik. Walaisa dzalika li adin illal mu'min, tidak akan basuhan seperti itu kecuali bagi mukmin. In asabathum syarra, kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa dharra, yaitu kemudaratan, dia sabar. Bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat musibah adalah salah satu ciri khas orang mukmin. Ciri khas orang mukmin. Sabar. Alhamdulillah sakit ambo. Batu dengan sakit taraso nikmat sehat. Alhamdulillah miskin ambo, dengan miskin taraso nikmat kayu. Alhamdulillah sibuk ambo, dengan sibuk taraso nikmat lapang. Nah, kau yang pertama. Kemudian ada pengumuman cek, ibu-ibu nan rencana patangkolah kanai haji tahun 2020 gagal. Petang kami bersuara dengan kasih haji Sumatera Barat. Bahwa insyaallah kalau izin pemerintah Arab Saudi terjadi tanggal 5 baleh Juni 2021 kloter berangkat kloter 1. Gitu. Cuman kuotanya ndak jale. Ibu-ibu nan lah bau mual 60 KT, ibu tolong suntik vaksin. Petang. Yang lah kanai haji. Kemudian yang kanai umrah tanggal 31 Maret besok, umrah lah diizinkan untuk orang dah mau mua 8 balai tahun sampai 50 tahun saja. Nanti ada 51 tidak boleh umrah walaupun piti banyak. Tak boleh. Jadi 31 Maret orang umrah balik. 31 Maret besok. Itulah resmi pemberitahuan dari Arab Saudi. Dan itu kami bertemu dengan Kemenak Sumatera Barat, itu jawabannya. 8 balai sampai 50. Jangan cari travel nan di bawah 26 juta tu. Jangan cari biko murahnya, jangan. Karena kini kau ada orang lah umrah Kuala Lamo kok travel banyak menawarkan. Jangan. Paling murah biaya umrah tu 26 juta, itu yang paling murah. Di atas itu boleh, di bawah tu jangan biko kecewa. Nasihat dari yaitu Kabid Haji Sumatera Barat. Nah, kok kita jelek. Jadi mari kita bersabar. Nah, jadi kalau ibu-ibu dan bapak ingin menasi, insyaallah kami lah mendirikan KBIH di Tilatang Kemang. Lah direkomendasi Sumatera Barat. Yang kedua, yaitu syukur itu merupakan sebab datangnya reda Allah, yaitu dijalankan wa in tashkuru yaradahu lakum. Jadi dalam surah Az-Zumar
jika kalian ingkar, sungguhnya Allah Maha Kaya. Jika Allah tidak reda kepada hambanya ingkar, dan jika kalian syukur, maka Allah reda. Di makin tinggi tingkat kesyukuran orang kepada Allah, makin dekat reda Allah kainya. Di apa buah syukur? Reda. Kita membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka, memang reda itu datang karena syukur. Nan katigo, syukur merupakan selamatnya seseorang dari azab Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 1, ya, ma yaf'alullahu yu'azibakum in syakartum wa amantum innallaha syakirun alim. Allah, tidaklah Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi azab itu bisa ditinggalkan, bisa dihapus oleh Allah karena tingkat kesyukuran orang tinggi. Azab itu bisa digeser oleh Allah karena istighfar orang banyak. Di istighfar menggeser ayat, menggeser azab. Syukur kepada Allah juga menggeser azab. Nan keempat, syukur itu menyebabkan nikmat bertambah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah pengumuman Rabbmu. Apa pengumuman itu? La, benar-benar, sabana-bananya, pasti jika kamu bersyukur. La azidannakum, benar-benar akan aku tambah. 2 kali la takkidnya. Jadi kita cari lihat di mana kepastian itu kodila pertama. Kola ko namanya la takkid. Kola lo cek lagi. Di 2 kali la. Kalau la ko pakai hamzah berarti la ko cek. La azidannakum. Jadi jika kamu bersyukur, la, benar-benar kamu bersyukur, la, bana-bana kami tambah. Di makin tinggi tingkat kesyukuran orang, makin bertambah nikmat Allah. Pasti. Bagaimana nikmat Allah seperti itu saja, kita kurang bersyukur dengan nalahadu. Kita masih terlalu berangan-angan. Kita masih merasa nikmat ko saketik juo, atau kita acok menyembunyikan nikmat. Wayaktumu nama atahumullah, mereka itu acok menyembunyikan nikmat Allah. Jadi kalau orang kaya tingkat kesyukurannya bertinggi, nikmat akan tinggi. Orang miskin tingkat kesyukurannya tinggi, dia akan terangkat dari kemiskinan. Orang bodoh mau belajar, dia akan terangkat dari kebodohan. Orang zalim mau bersyukur, dia akan keluar dari kezaliman. Kan betul, janji Allah itu pasti. Wa bacojo innallaha la yukhliful mi'ad, maka tingkatkanlah kesyukuran itu. Tumang ko contoh saja. Ibu-ibu kalau ke pasar pai manggaleh atau pai mengaji. Kan itu pai manggaleh amuji, yaitu ibu-ibu yang masih bawah. Contohnya nan tukang jual kinco randang, nan menjual kacang kinco randang ko, nan menjual langkok nan bumbu langkok nan 1.000 ciek ko, nan menjual ayam, nan menjual nan mangukua karambia, naman jua jange. Oh ibu, yo, kok sepakat ibu bersedekah hari agak
90 minit banyak. Tu ambo ngaji di pesawat tu hari Sabtu siang. Tu mengaji 30 menit saja. Jadi akhirnya kita disepakati setiap hari Senayan pukul sabaleh sampai 12:30 mengaji. Lah ampe tahun mengaji. Berapa? Perai manggaleh 90 minit. Perai mandabi ayam 90 minit. Perai mengukur kerambia 90 minit. Perai lo menjual kincor randang dan jangek cakap 90 minit. Oh ibu lampe tahun bara lah kurang rasa ibu indah ustaz, dah ada ke bedanya doh. Asli hasil penelitian. Jadi apa kurangnya waktu apa manggaleh rasa ke apa indah ke kurang. Gitu Allah itu kayu. Abah kok baca kian jari. Tunda syukur nikmat. Bayangkan kalau inyo ibu kala punya rumah alun. Tapi sejak mengaji ke Ustaz iyo sanang hati kami. Sebelum ini anan dikaji lah tamat lo dinyo surah Kahfi, lah tamat lo surah As-Sajadah, lah tamat lo surah Al-Isra. Kini kok paraja Asmaul Husna Ustaz jadi ibu-ibu ni tujuh dah banyak ada 5 balik orang no. Mulai orang baru nan alun nandak tapi miskin. Gitu barunya. Tapi Allah lampai tahun bertahan. Jadi jangan kecian kurang usaha awak bangale kita maraja mengaji sekian jam kita akan miskin. Tidak, Allah tu kaya. Kadang-kadang oh ibu aku ayam 10 ekor tunggu cahdi sudah zuhur. Oh ibu kincor randang para lubu tolong saya jualan sekecil di. Nyo mengaji ju. Abah. Jadi kita nikmati alun tahu kita akan bisa baraja mengaji. Yolah ambo baraja mengaji ko lah pensiun saya dapat. Bila pensiun? Pensiun ko kadang-kadang mati saya kunyo. Jadi kita jangan sampai tergoda bana dengan waktu itu. Nah, coach. Itu Allah jadikan la ko namanya la takkid kepastian. Tahqiq. Pasti kalau kamu bersyukur pasti nikmat bertambah. Itu mana kejadian. Kemudian dijalekan orang yang bersyukur dapat ganjaran di dunia, dapat ganjaran di akhirat. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 145, wa sayajzi syakirin. Wow. Dan sanajazi, seakan kami akan memberi ganjaran seakan dikali ujung ayat itu akan kami akan memberi ganjaran bagi orang yang bersyukur. Jadi makin tinggi tingkat syukur orang, makin tinggi ganjaran Allah. Tadi makin tinggi tingkat syukur orang, makin bertambah nikmat Allah. Itu kecembo ke kawan ambo. Lai takana yang ku dulu lai tahun 81 dulu 83 dulu angku kan pakai Suzuki saja yo. Rumah manyo yo. Kini lah santiang anak lah doktor. Minantu lah doktor. Ba angku ku ndak baranti jo kerajolai jo nangin. Tahun lah mau 83 kawannya sampai kini. Pakai Honda Suzuki baru. Suzuki usang lo ndak Suzuki baru. Tapi lah sakayo tu gini ku nak sempat ni aji. Dia anjing ko barakali mungkin. Jadi rasa syukur. Tapi Allah lagi aja rezeki ku aku tu kenapa? Allah tu Rahman Rahim. Jadi ibu bapak zaman itu lah. Kalau kita baca ayat seperti itu, maka dalam tafsir Tabari dijadikan maksudnya karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat. Dan Allah juga melimpahkan baginya rezeki di dunia. Di kebaikan di akhirat itu dapat karena bersyukur, rezeki di dunia akan ditambah karena bersyukur. Bara sayangnya Allah ke awak. Tapi awak kadang-kadang acok lupa untuk bersyukur itu. Acok kurang merenungkan nikmat Allah yang ada di diri kau.
nan selanjutnya. Alai tando-tando orang bersyukur. Kau tando alai. Yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Kau dulu mengakui, sadar gitu, sadar-sadarnya bahwa Allah telah memberikan kita nikmat. Untuk itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, mutiran nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nas syakir wa man kafara qalu hadhi rahmatullah wa qala ba'dhum laqad sadaqa nu'u kadza wa kadza. Di situ ketika hujan turun, Nabi SAW lalu bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Hari kini lah musim penghujan, lah mulai mugari rami atau langang. Abu rami atau langang mugari di hari hujan mugari. Kalau langang berarti kufur. Nikmat turun perayak kamu saji, kan Pak? Panen nak no. Di lain pihak, mudah-mudahan sekau nak terjadi. Lah dapet jodoh pajak rencana kabarale hari Minggu, tapi musim penghujan, bacari lo dukun penyarang hari narako tempeknya. Jale, ndak boleh kita menyerang hari, walaupun kabarale kadang. Kenapa itu nikmat Allah? Dan tidak ada alasan ibu tidak datang ke surau karena ada hujan. Nikmat datang, tidak datang ke surau. Tumangko kadang-kadang awak hujan hari diambil oto pergi ke pasar. Hujan hari nan jauh dari surau, banyak boto ke surau. Siana magi apa piti pembali oto, urang pasar tu Allah. Berfikir panjang gitu. Hujan hari rumah saji kok 200 meter dari rumah. Nak noi duian oto bau oto tu ke surau. Ceramah dulu hujan hari kapai ke pasar duian oto bau oto tu ke pasar. Bako ke pasar pai barale pai malala oto ko amu apai kok ke surau amu anu lalu di rumah. Bahasa berpikir gitu tentang. Ya Bu. Oh dari hujan, idenya tu pergi ke Sarawak nah tugas ibu lain. Tu tugas ibu banyak tugas ibu kok. Itu. Yo hari hujan di rumah sele indah nikmat Allah. Gua udah bawa tu. Kau indah kau payung. Jangan sampai pergi ke surau. Tu. Jadi ada orang yang kufur dengan hujan, ada yang orang yang bersyukur dengan hujan. Maka untuk itu orang yang mengakui nikmat itu dia akan semakin dekat dengan Allah. Aman Bu? Banyak tugas ibu sepagi ko untuk membina keluarga sakinah. Mudah-mudahan ibu dan suami ibu bisa basanang-sanang dalam sarugo. Ibu-ibu yang saleh ko bisa dalam sarugo rancak pada bidadari sarugo ibu. Bidadari sarugo 70 ada disediakan Allah, tapi dia lebih kanai hati ke ibu. Yo bana rancak bana bini yang bawa dalam sarugo. Lebah sama-sama saleh di dunia. Mengingatkan suami beribadah, mengingatkan suami bersyukur. Nah, hadis Muslim nomor 33. Untuk itu orang bersyukur berkata, ini rahmat Allah. Hadhihi rahmatullah. Di lain pihak orang yang kubur kata, oh pantas saja tadi ada tanda angin. Kau hujan hari komahnya. Alah hujan lo hari. Alah anu kau panjang kok. Ayo santi yang mana lidah ayo. Alah hujan lo hari. Kufur nikmat. Hati-hati. Satu kalimat yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Lah rencana ke pasar hujan tau.
Kanai kita kufur nikmat ibu dan bapa. Kufur yang dia teh wadusu. Jangan coba-coba melawan dengan Allah kita ku hamba. Allah Tuhan, ambo kalau Tuhan suruh lo membuat kopi, nyawak kain dua sama awak, perantiannya awak besok jadi nak buahnya. Dijualnya kurang kalau dulu. Budak kita ko budak Allah. Budak Allah, ndak punya apa-apa, ndak punya hak untuk melawan, ndak punya hak untuk mengerengkang, ndak punya hak untuk ndak patuh. Itu kita. Kini Allah Rabbul Alamin itu menurunkan nikmat. Maka jangan coba-coba kata-kata atau hati yang ndak suka dengan nikmat itu. Jadi ibu sakaci. Jadi kok kita meransua-ransua menuju kepada kebaikan itu. Silakan ibu. Iyo, itu rana ndak mengenal Allah. Itu rana ndak mengenal Allah. Apa ya wak kini ke batu musim penghujan langang rangka pasar santiang. Santiang, yaitu seakan-akan awak punya alamku. Jangan coba-coba ada kekesalan, ada kemarahan, ada kebencian kepada Allah yang nampak dengan Allah turunkan apapun di bumi kau. Tak ada hak kita sedikit pun. Tak sudahlah kaji. Alas kita dulu Pak ya. Itu mari suruh masuk. Kita cukupkan segitu dulu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu menjadi ibu-ibu kau menjadi keluarga-keluarga sakinah untuk suami-suami ibu. Suami-suami ibu sibuk tolong ingatkan tadi. Suami-suami ibu tolong ikut hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumat kau dapat nama-nama galeh, capeklah pulang. Nama nan kasawah, capek pulang. Nama nan karajo, jam sabalik ladi bel oleh orang ketua, capek ke surau. Mudah-mudahan kita makin diberikan nikmat yang bertambah oleh Allah. Untuk itu kita akhiri dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.